Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Yeni Susanti seputar tentang kesehatan. Kalian semua bisa mendapatkan semuanya di sini. Ya, kalau jangan lupa juga nih ya, jangan lupa juga kalian subscribe nih ya. Bagi yang pertama mengunjungi channel aku, jangan lupa kalian subscribe gitu ya. Terus like, komen, kalau perlu kalian share kalau ini bermanfaat bagi kalian gitu ya. Ya, aku akan mengupas sedikit tentang manfaat jahe gitu kan. Manfaat jahe itu bukan hanya sebagai tumbuhan yang bisa menghangatkan tubuh saja nih guys. Jahe juga merupakan tanaman yang berasal dari Asia Tenggara nih. Tanaman jahe ini kemudian disebarkan ke berbagai negara sehingga terkenal di mana-mana nih. Dengan aromanya yang khas nih ya guys. Jahe itu jadi mempunyai karakteristik ya Allah, itulah pokoknya ya, tersendiri nih ya, istimewa banget nih si jahe ini nih, sehingga di berbagai negara yang terkenal juga kayak Cina, terus apalagi tuh India hingga Timur Tengah itu udah dipakai sebagai pengobatan alternatif nih guys. Ketika digunakan sebagai pengobatan nih ya guys, kalian tuh harus bisa memilih jahe yang strukturnya itu segar, terus strukturnya juga kokoh nih, halus, terus tidak berjamur. Soalnya kalau struktur yang macam-macam yang kayak gitu tuh bagus gitu ketika diolah sebagai obat gitu kan. Terus apa aja sih, bertanya-tanya nih kan, apa aja sih kegunaan atau manfaat jahe gitu kan. Selain jahe ini segar, terus dia memiliki rasa yang rasa yang begitu kuat, aromanya yang begitu menyengat gitu kan. Jahe itu ada perbandingannya dengan jahe bubuk gitu kan. Jadi yang baik itu apa jahe yang segar atau jahe yang udah dibubukkan gitu kan. Ketika kandungan gingerol yang baik bagi kesehatan juga masih banyak terdapat manfaat jahe gitu. Untuk memanfaatkan jahe segar, terus Anda juga dapat mencampurkan jahe yang segar itu ke masakan Anda, kayak masakan seafood, terus bisa jadi topping salad gitu kan, terus bisa jadi campuran smoothies atau jus gitu. Namun kalau jahe yang bubuk nih ya guys, jahe yang bubuk itu pastikan Anda memilih jahe yang bubuk itu yang masih murni nih guys. Terkadang kan minuman-minuman yang jahe-jahe yang bubuk itu udah terkontaminasi, bukan terkontaminasi, yang udah banyak mengandung gula gitu ya. Jadi nggak baik juga untuk kesehatan kita. Tapi boleh juga, tapi harus disimpan si bubuk jahenya itu di wadah yang tertutup. Terus disimpan di tempat yang kering dan gelap, serta tidak pengap atau panas gitu. Terus manfaat lainnya juga manfaat jahe bagi kesehatan kita gitu kan. Yang pertama itu mengatasi masalah pencernaan nih. Masalah pencernaan ini fatal banget nih ya, sering banget ada di kehidupan kita gitu. Manfaat jahe ini memiliki sejarah yang panjang dalam mengatasi masalah terkait pencernaan nih guys. Dari generasi ke generasi jahe ini udah dipercaya sebagai salah satu obat alternatif yang bisa menyembuhkan penyakit pencernaan nih guys. Karena di dalam jahe ini mempunyai kandungan fenolik ya. Kandungan fenolik dalam jahe itu yang berfungsi untuk meredakan gejala iritasi pada
gas gastrointestinal nih ya guys. Terus menstimulasi air ludah, terus mencegah terjadinya kontraksi pada perut, hingga membantu pergerakan makanan dan minuman selama berada di dalam pencernaan nih guys. Kemudian yang kedua itu bisa mengurangi mual. Ketika manfaat jahe dalam meredakan mual itu bisa disebut sebagai morning sickness. Nah, atau vertigo, atau kayak maupun efek samping pengobatan kanker nih guys. Anda juga dapat memakan jahe itu secara mentah, atau bisa juga kalian menjadikan minuman jahe dalam bentuk kayak permen, atau yang bisa tidak mual lagi lah gitulah, pokoknya mau permen atau mau infus water jahe dicampur kayak campur madu atau serai, lemon, itu juga bisa. Baik, dan jahe ini sangat baik bekerja terutama pada orang yang mengatasi mual yang diderita ibu hamil nih guys. Jadi ibu-ibu hamil yang di luar sana nih ketika mual gitu kan, minum jahe gitu kan. Mau apapun jahenya ya terserah gitu, yang penting jahe gitu. Jangan konsepnya jahe tapi minumnya kunyit kan nggak etis gitu kan. Terus yang ketiga nih guys, itu mengurangi rasa sakit apa aja gitu kan. Jadi manfaat jahe ini mengurangi rasa sakit itu yaitu pada akibat dysmenorrhea gitulah. Terus yang rasa pada sakit menstruasi gitu pada wanita gitu kan. Pasti ketika wanita menstruasi ini pasti ngerasa itu sakit banget gitu ya di perut gitu kan. Aku juga ngerasain nih begitu sakitnya, begitu dahsyatnya ketika menstruasi itu. Tapi tenang, jahe bisa mengatasinya. Jahe ya gitulah. Karena dalam suatu penelitian ya guys, disebutkan bahwa 60% wanita itu merasa sakit karena menstruasi yang kurang mengkonsumsi jahe nih guys. Wah, berarti jahe itu begitu baiknya lah gitu loh buat kesehatan kita nih ya guys. Oke, yang keempat apa nih guys? Yaitu membantu proses detoksifikasi dan mencegah penyakit kulit. Ini hal yang paling penting bagi wanita nih guys. Cowok juga bisa sih. Karena ketika kulit kita kering nih ya, jadi kita kayak keluar tuh nggak pede ya guys, nggak pede gitu kan. Tapi bisa diatasi dengan satu, jahe. Jahe. Karena jahe itu merupakan salah satu jenis makanan yang disebut diaporetik. Karena manfaat jahe itu bisa memicu keluarnya keringat. Jadi kan jahe itu panas nih guys, panas di tenggorokan, terus lari ke dada, ke perut, langsung deh lega gitu kan. Apa sih ini gitu, pasti bilang apa sih ini garing gitu. Jangan bilang garing, ini tuh penting ini guys itu. Karena keringat yang keluar itu bermanfaat bagi kita, terutama saat sedang demam atau flu gitu. Jadi selain membantu proses detoksifikasi, nah keringat juga ternyata bisa melindungi kita dari mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi pada kulit nih ya. Dan para ahli juga meneliti sejenis protein yang terdapat di kelenjar yang diproses pada kelenjar keringat, dan yang hasilnya itu berfungsi
untuk melindungi tubuh dari bakteri seperti E. coli, terus apa sih, susah, Staphylococcus, terus Staphylococcus aureus. Nah, serta jamur yang menyebabkan penyakit kulit yang lainnya nih guys. Dan yang kelima nih, melindungi kalian dari kanker. Wah, ini penyakit yang nggak mungkin, yang nggak ingin kita rasakan gitu ya kan. Karena kanker itu sangat berbahaya ya guys, sangat berbahaya nih ya. Salah satu kandungan dalam manfaat jahe ini bisa berperan sebagai mencegah kanker nih guys. Kanker apa ya? Kanker, ya segala kanker lah pokoknya. Nggak tahu juga kanker apa gitu. Terus di dalam jahe ini juga kan memberikan rasa yang segar gitu. Jadi ginjerolnya dapat mencegah pertumbuhan sel kanker pada usus besar. Karena apa sih, emang peran jahe itu bukan segala kanker ya tadi ya, emang baru ingat. Jadi si jahe itu emang berperan pada pencernaan gitu ya. Jadi emang usus besar itu kan ada di perut gitu ya, jadi untuk pencernaan gitu. Terus apalagi sih, udah kelima ya, ada lagi yang ke berapa sih, keenam itu anti peradangan. Apa ini ya guys? Apa peradangan mata, hidung, mulut, atau apa gitu? Nah, yang dimaksudkan di sini adalah peradangan pada pencernaan. Karena menjelaskan mengapa mereka yang menderita kayak persendian atau apa sih, radang-radang yang ada di perut gitu ya. Nah, bisa diatasi dengan mengonsumsi jahe nih guys. Karena jahe itu bisa mengurangi rasa sakit, tapi juga bisa mengurangi pembekakan yang bagian yang merasa sakit gitu kan. Terus manfaat jahe juga nih ya guys, bisa menurunkan berat badan. Jadi bagi kalian nih ya guys yang ingin menurunkan berat badan kalian, tak usahlah kalian diet kayak gitu ya, mending konsumsi jahe gitu. Soalnya jahe itu bisa membantu menekan nafsu makan kita, jadi sehingga bisa membakar metabolisme kita dan kalori yang ada di tubuh kita gitu. Apalagi ya, udah kayaknya itu yang aku tahu itu ya, manfaat jahe ya. Jahe apa aja gitu ya, bisa kalian dapat di sekeliling rumah kalian, atau bisa kalian temuin juga di warung-warung gitu, tapi bukan warung-warung obat ya, tapi warung-warung yang ya warung-warung sayur-sayuran gitu nih. Terus bagaimana cara kalian mengaplikasikan jahe tersebut? Nih kalian bingung nih ya, kalian udah beli jahe. Aku bingung, ini jahe mau diapakan gitu, mau dibakar, mau direbus, mau dimakan aja gitu kan, pasti bingung nih ya. Nah, di sini aku akan mengupas bagaimana cara kalian bisa mengaplikasikan jahe tersebut. Nah, bagaimana cara kita minum jahenya? Yang pertama, kalian pasti sediakan jahe ya, pastilah, masa kunyit gitu kan, atau serai, orang di sini konsepnya jahe gitu ya. Ya kalian sediakan jahe, terus air gitu kan. Soalnya untuk apa, kalau kita minum gitu, kalau nggak pakai air itu namanya bukan minum, tapi makan. Jadi kalian harus sediain jahe dengan air. Pertama, kalian parut itu jahe yang segar gitu kan, atau
kalau kalian gak nemuin jahe yang segar, jahe bubuk yang aku bilang tadi, jahe bubuk gitu kan, yang udah kalian simpan, yang tidak pengap atau yang tidak panas gitu, steril lah pokoknya itu kan. Nah, boleh kalian parut nih, kalau misalnya di rumah kalian gak ada parutan, atau anak-anak kos gitu ya, yang lagi kuliah gitu kan, yang lagi ngekos gak punya parutan gitu, bisa kalian tumbuk, pokoknya kalian tumbuk atau kalian cacah-cacah lah pokoknya gitu ya, cacah. Bisalah kalian berpikir gitu supaya si jahenya itu hancur, bukan utuh, jahe sih utuh gitu kan. Nah, apa sih ukurannya, takarannya terserah kalian mau membutuhkan berapa gitu, takarannya mau berapa, mau 1 biji atau 2 biji, ya terserah kalian gitu kan. Terus rebus airnya nih. Kenapa harus direbus airnya? Karena air dingin itu baik juga gitu kan, tapi tidak bisa membakar semua kalori-kalori kita, atau tidak bisa, kan kita ini pengen maksimal gitu ya, jadi airnya tuh direbus, karena air rebusan itu bisa membakar semua bakteri-bakteri yang ada di air tuh ya. Mau rebus berapa, 4 gelas atau ya kan sesuai jahenya tadi ya kan ya. Terus setelah itu udah direbus nih ya, dimatikan tuh kan. Nah, baru itu kalian masukkan jahe yang udah diparut atau ditumbuk atau dicacah-cacah yang sama kalian itu. Nah, setelah itu kalian biarkan jahe itu meresap di airnya itu. Jangan langsung kalian minum gitu kan, soalnya kan masih panas juga di airnya gitu kan. Selama 5 menit atau 10 menit lah pokoknya gitu. Nah, setelah itu kalian saring nih air apa sih yang tadi udah didiamkan gitu kan, yang jahenya supaya meresap gitu kan, kalian saring gitu. Udah ketika disaring kan itu masih hangat ya, si airnya tuh masih hangat, pasti masih hangat lah gitu. Nah, kalian diamin sampai dia benar-benar dingin. Nah, setelah itu kalian bisa memadukan si jahe itu dengan perasan air lemon atau perasan air jeruk nipis, tapi jangan banyak-banyak ya, soalnya jeruk nipis itu asam gitu kan, jadi nggak baik juga buat pencernaan kita. Tapi boleh jeruk nipis juga boleh, tapi sedikit aja gitu kan. Tapi lebih bagus itu air lemon ya guys, atau kalian bisa memadukan dengan serai atau dengan madu ya, terserah gitu. Atau kalian nggak punya segalanya, cuma punya jahe, ya itu juga nggak apa-apa gitu kan. Nah, apa lagi ya? Apa sih? Udah ya, kayaknya udah gitu ya. Sekian yang bisa aku sampaikan lewat ini. Semoga kalian bisa mengambil manfaatnya gitu ya dari sedikit info yang tadi aku juga baca sih gitu. Dan aku juga mengaplikasikan jahe itu, karena jahe itu emang kandungannya tuh banyak banget nih guys gitu kan. Sekian dan terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf gitu kan. Dan kalian jangan lupa like, comment, dan jika bermanfaat gitu kalian bisa share ke teman-teman kalian atau ke siapapun itu, kalian share gitu ya. Pokoknya jangan lupa lah subscribe. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.